ngejengkelin banget emang ini orang. Oke cuy, jadi sekitar 1 minggu yang lalu kurang lebih ada sebuah akun yang mengirim DM ke akun Instagram If Studio. Dari usernya di sini namanya adalah Temblin Larry ya, Temblin Larry 223. Nah itu ketika kita cek akunnya, di bio-nya itu disebutkan Army. Berarti kan maksudnya kalau Army itu angkatan darat ya. Biasanya kalau nggak salah angkatan darat Amerika. Nah dia itu mengirimi kita DM akun studio kita. Kurang lebih pernyataan pertamanya atau isi DM-nya, dia berkata seperti ini. Happy New Year, are you available for commission? I like you to draw a picture of my son's pet for him. Jadi di sini tuh si Temblin tadi dia bilang kalau dia itu ingin kita supaya membuatkan gambar untuk anaknya. Gambarnya ini gambar adalah hewan peliharaannya. Seperti itu kurang lebih. Nah, cukup meyakinkan ya karena di sini dia menyapa kita kan, dia bilang Happy New Year. Karena kan waktu itu kebetulan baru aja perayaan pergantian tahun ya. Jadi dia basa-basi di sini Happy New Year. Terus nanya apakah kita bersedia, apakah kita ada untuk melakukan atau untuk menerima komisi untuk menggambar hewan peliharaan anaknya. Nah, seperti itu kan. Kemudian kita tanya, kita basa-basi balik ya. Hello sir, Happy New Year, thanks for contacting us. Mohon maaf untuk bahasa Inggris saya yang masih jelek. Please let us know what kind of pet do you have. Nah, di sini saya menyapa balik ya. Hello sir, kita menyapa balik. Selamat tahun baru, terima kasih telah menghubungi kami. Tolong beritahu kami hewan peliharaan apa yang kamu punya, yang Anda punya gitu kan. Kita nanya balik. Nah, di sini tuh ketika kita bertanya seperti ini ya, please let us know what kind of pet do you have. Dia tuh nggak langsung jawab kayak hewan peliharaan saya anjing atau misalkan kucing. Mohon maaf ya, bukan anjing dalam artian ngata-ngatain gitu kan, hewan peliharaan. Nah, dia tuh nggak jawab, jadi dia jawabnya kayak gini. So I want you to draw two picture of his pet. Will have his name written lol. Willing to pay you 300 itu apa ya? 300 kalau nggak salah. $300 of that. Isn't it Steve? I'm Tamlin from USA, California, and you. Nah, di sini dia menjawab, saya menginginkan Anda supaya menggambar gambar dari hewan peliharaannya dengan ada namanya di atasnya, nama si anaknya maksudnya tuh. Tertulis, bersedia membayar sebesar $300. Isn't it Steve? Apakah itu tidak mengagumkan? Atau pernyataan lainnya tuh kayak, keren gak sih gitu? Gede gak sih? Kayak gitu kan. Ini pasti siapapun ngelihat angka segini tuh kaget ya. Maksudnya bukan angka yang kecil ya. Angka yang cukup besar, $300 itu kalau dirupiahkan sekitar 4 juta atau 4 juta setengah mungkin. Sekitar segitu. Nah, ini ngelihat angka segini kan kita pasti, oh berani banget ini orang bayar segini gitu kan. Nah, dia bilang lagi, I'm Tamblin from USA, California, and you? Saya Tamblin. Nama dia Tamblin dari California. Anda siapa? Anda dari mana? Jadi dia tuh bertanya balik ke kita kan. Nah, lalu kita jawab, we would love that. We are If Studio based in Bandung, Indonesia. So, what kind of art drawing do you want? Nah, di sini kita menjawab secara profesional ya. Ketika dengar pernyataan dia bersedia untuk membayar $300, itu kita senang ya, langsung jawab, we would love that. Kita akan senang sekali gitu kan. Kami adalah If Studio, basis kami atau kami beroperasi di Bandung, Indonesia gitu kan. Kemudian kita tanya lagi, so what kind of art drawing do you want? Gambar semacam apa, lukisan semacam apa yang dia inginkan. Nah, di sini cuma dibaca doang, cuy. Ini di sini bisa dilihat ya di bawah. Since Tuesday. Nah, mulai muncullah kecurigaan di pikiran kami ya, apakah ini tuh asli atau enggak. Nah, ketika kita cek akunnya, lucunya tuh dia akun-akun yang dia follow tuh kebanyakan akun-akun
seni, akun-akun karya, kayak artis-artis yang bikin gambar-gambar, desainer-desainer, ilustrator. Dia tuh nge-follow akun-akun yang seperti itu. Kemudian, untuk followers dia yang sebanyak 458 akun, itu semuanya sepertinya akun fake sih. Soalnya tuh kayak si akun-akunnya itu jumlah followersnya sedikit, sedangkan followingnya banyak. Contoh, ada satu akun yang followersnya hanya 2 atau sampai 5 lah, tapi dia tuh followingnya sampai ratusan bahkan ribuan gitu. Ini saya nggak bisa nunjukin, karena si akun Temblin Larry ini per hari, kalau nggak salah per hari itu juga dia tuh langsung hilang si akunnya tuh. Nah, kalau misalkan bisa mau saya tunjukin sih, tapi karena akunnya udah hilang jadi nggak bisa kan. Nah, Temblin Larry ini followingnya juga seperti itu, mencurigakan gitu kan ya. Nah, akhirnya setelah kita cek, makin yakin lah bahwa ini tuh bukan real client. Dia hanya bisa dikatakan scammer mungkin ya, yang tukang tipu-tipu kayak gitulah, tukang ghosting, tukang harkos, semacam itulah. Nah, ini emang pasti orang lain sudah banyak yang mengalami ya, sudah bukan sesuatu yang aneh. Cuman yang membuat kita agak heran itu, biasanya sasaran dari para penipu atau scammer itu akun-akun atau bisnis-bisnis yang menjual atau menyediakan produk-produk fisik. Katakanlah seperti baju, sepatu, dan lain-lain. Itu biasanya mereka bergerak di sektor bisnis seperti itu ya. Nah, untuk graphic design sendiri, ini buat saya khususnya sesuatu yang baru ya. Karena nggak kebayang aja gitu kan, gimana mekanismenya untuk melakukan, katakanlah, penipuan gitu di bisnis graphic design. Nggak tahu seperti apa ya, saya sendiri nggak kebayang sih. Teman-teman mungkin kalau ada yang sampai ngalamin, bolehlah share-share pengalamannya seperti apa. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Maksudnya pembelajaran di sini adalah lebih waspada dan lebih berhati-hati aja ya. Jadi kita mencurigai, kesimpulannya adalah seperti ini. Ketika kita posting, jadi itu si akun Ip Studio itu kemarin memposting atau mengupload beberapa portfolio logo, Nah, di situ itu kita menggunakan hashtag yang sudah di-reset oleh sebuah website di internet. Jadi ada satu website, dia tuh meriset hashtag-hashtag untuk graphic design. Nah, kita pakai tuh hashtag itu. Dan ternyata si hashtag-hashtag ini mendatangkan scammer. Jadi teman-teman lebih berhati-hati ya, barangkali nanti menggunakan hashtag. Jika ada sebuah akun atau seseorang yang tiba-tiba menghubungi, mengharapkan jasa kita, menginginkan jasa kita, itu alangkah baiknya lebih berhati-hati ya, karena biasanya seperti itu. Jadi begitu kita mengupload foto, mereka itu akan langsung datang, akan langsung menanyai produk kita, seolah-olah tertarik. Jadi menariknya, If Studio, bukan If Studio, jadi saya tuh punya satu bisnis lain, menjalankan satu bisnis lain, itu berjualan sepatu ya. Kasusnya hampir sama, jadi saya membuat post, saya melakukan posting dengan mengambil hashtag dari internet, dari Google gitu kan, searching. Nah, begitu saya upload produk saya di Instagram, ada juga sebuah akun yang langsung nge-DM gitu kan, ngomen, oh saya berminat, saya tertarik dengan produknya, saya ingin membeli. Dan ternyata itu ujung-ujungnya penipuan. Jadi dia membuat kita bingung, mengecoh kita, membuat kita nantinya tuh dia akan memaksa supaya kita melakukan pengiriman uang kepada dia. Nah, khawatirnya seperti itu sih. Tapi untuk yang ini kasus yang cukup baru juga, karena di sini dia pertama orang asing ya, orang luar. Kemudian dia menaruhkan uang sebesar 300 US dollar. Itu menurut kita sesuatu yang baru sih, dan nggak tahu metode yang dia gunakan untuk mendapatkan keuntungan untuk dia tuh seperti apa, kita nggak tahu. Yang jelas ini tuh pembelajaran doang. Saya yakin beberapa teman-teman pasti ada yang berbicara kayak, oh itu tuh udah nggak aneh, atau itu tuh udah sering terjadi. Tapi untuk sektor atau untuk bidang graphic design, saya kira perlu untuk
sebarkannya. Ini cukup menjengkelkan sekali sih. Biarpun dari awal memang sangat aneh, karena tiba-tiba begitu kita upload portfolio gitu kan, dia tuh langsung komen kayak gini, langsung nge-DM kayak gini. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat sih buat teman-teman. Sekian, subscribe, komen, share, boleh, silakan. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan sukses selalu ya. Bye-bye.